90% keberhasilan usaha itu dimulai dari perencanaan yang baik. Sebaliknya, usaha yang produknya gampang dibuat, tidak melibatkan alat khusus, tidak membutuhkan skill khusus, apalagi saat buka usaha, jurus andalannya nanti adalah menjual dengan harga yang lebih murah dari pesaing, kemungkinan besar usaha seperti itu tidak bakalan jalan. Nunggu waktu saja buat simpan gerobak alias gulung tikar. Usaha jualan teh di gerobak-gerobak menurut aku ya adalah jenis usaha yang saat ini sebaiknya dihindari. Bukan berarti buruk ya, di tempat-tempat tertentu sih oke-oke aja. Tapi memang ada beberapa pertimbangan kenapa sih kok sebaiknya bagi orang yang mau memulai usaha kecil-kecilan jualan teh itu tidak disarankan. Alasannya apa? Bukankah memulai usaha meskipun kecil-kecilan itu baik? Yuk daripada penasaran, kita simak bersama di video ini. Alasan yang pertama, ya karena gampang ditiru. Coba bayangkan ya, saat merintis usaha dari sepi akhirnya rame, masyarakat sekitar mulai menerima produk kita, warung kita dikerumuni pembeli, pagi hingga malam hari, rame, omset naik, usaha profit, mulai bisa menabung. Tapi akhirnya kita tidak bisa menikmati keramaian yang tercipta itu gara-gara di kanan kiri usaha kita pada jualan produk yang sama. Mau ngelarang ya nggak bisa. Lawang usaha kita juga niru. Masa usaha hasil meniru melarang orang lain untuk meniru? Ya gimana? Gelas plastik di mana-mana orang jual, gula, teh, papan MMT, gerobak, tutorial bikin teh enak, banyak di mana-mana. Usaha akhirnya sepi gara-gara jumlah pembeli dibagi-bagi. Suatu usaha gampang dimulai itu adalah hal yang bagus ya. Tapi kalau usaha itu terlalu gampang ditiru, ya pesaing dengan mudah ikutan jualan produk yang sama. Apalagi sudah lazim ya, kalau ada orang jualan terus rame, ya pasti bakal ditiru. Saat seharusnya kita panen, jadinya malah sakit hati karena pelanggan pindah ke lain tempat. Tambah nyesek jika usaha baru yang buka tak jauh dari tempat kita, itu yang buka mantan pegawai kita. Aduh, sakit hati nggak tuh? Alasan yang kedua, kenapa pengusaha pemula sebaiknya tidak usaha jualan teh? Karena masa depan usaha teh yang dijual dalam gerobak atau gerai-gerai kecil itu ujung-ujungnya ya bakal jualan makanan. Mari kita lihat yang termasuk pertama usaha teh dalam gerai-gerai kecil ya, yaitu teh Tongji. Ini termasuk merek teh legend ya. Sebelum usaha teh-teh dalam gerai kecil, teh Tongji sudah usaha teh dan distribusinya itu pun luas. Teh Tongji memiliki banyak gerai-gerai di mall, tapi pada akhirnya ketika ia memilih gerai yang lebih besar, ya jualan produk makanan. Dan ini nggak salah ya, dan malah menurutku ini keputusan yang benar. Toh makan juga tetap butuh minum kan, minum teh, atau kalau mau sekedar nongkrong nggak suka kopi, teh mungkin bisa jadi alternatif. Tapi daripada memulai usaha yang ujung-ujungnya bakal jualan makanan, apa nggak lebih baik dari awal jual produk makanan? Apalagi makanan itu, orang itu kan pasti sehari itu butuh 3 kali kan, sarapan, makan siang, makan malam. Ada 3 momen di mana orang itu pasti akan nyari makan. Ini teh Tongji sebagai contoh ya. Kalau dia sukses di usaha teh, ya karena memang ia sudah dirintis sejak dulu kala dan tentu saja sudah menemui jatuh bangun dalam perjalanannya. Dan kalau mau lihat usaha teh saat ini ya, yang tersebar di jalan-jalan yang pakai gerobak, juga kayaknya sudah banyak kan yang mulai menawarkan produk makanan selain dari tehnya itu sendiri. Alasan selanjutnya adalah, ya karena ini adalah tren sesaat, bukan produk tehnya ya. Kalau teh kan secara historis dia itu diterima di warung-warung, di acara-acara yang melibatkan banyak orang. Minum teh itu lazim dilakukan. Orang Indonesia suka dan biasa minum teh. Tapi yang dimaksud tren di sini adalah cara distribusinya, yang pakai booth gerobak kekinian yang dijual di pinggir-pinggir jalan. Teman-teman kalau menyadari nih, sudah puluhan bahkan mungkin hampir semuanya ya, produk yang tren sesaat itu ya hanya akan laku sesaat saja. Jadi sudah terbukti tidak terbukti. Alasan orang rame ikut-ikutan jualan ya karena tergiur melihat keramaian orang jualan teh, apalagi buatnya gampang, atau karena habis baca kisah orang jualan teh kekinian yang sukses, jadi pingin ikut-ikutan sukses juga jualan teh. Nah, kalau dibandingkan dengan produk yang lain nih, kayak cilok, siomay, yang sama-sama dijual di pinggir jalan, kenapa mereka lebih lama bertahan? Karena mereka itu lebih niat jualannya. Teh kekinian kenapa kok gampang banget berguguran? Maaf ya, salah satu alasannya
Ya karena mereka itu niatnya kurang kuat. Aku pernah lihat ya, ada pegawainya itu yang lulusan S1 loh. Ya nggak masalah sih ya, tapi bayangkan ya, kalau lulusan S1 jualan teh kekinian, aku yakin deh kalau ada peluang yang lebih baik, dia pasti bakalan pindah. Dan itu buktinya banyak. Jadi jualan sekedar buat ngisi waktu. Atau kalau misalnya tadi ya, kalau mau mengembangkan usahanya, arahnya pasti tidak ke arah teh lagi, tapi ke makanan atau produk yang lain. Banyak usaha yang produknya sederhana tapi bisa bertahan bertahun-tahun gara-gara ya memang jualannya tuh niat, kayak itu adalah opsi satu-satunya dalam hidupnya untuk menyambung hidup. Teh kekinian sering aku temui alasan mereka jualan ya gara-gara tadi, ngisi waktu, buat sampingan, habis termotivasi, bikin usaha bukan gara-gara niat yang kuat, dipikirkan dulu apa nih yang kira-kira belum ada di pasaran, tapi dia bikin usaha teh itu ya gara-gara pengen punya usaha aja. Pengen punya usaha sama pengen punya keuntungan dari usaha itu berbeda loh. Jadi dia mau buka usaha apa, nyari gampangnya aja. Apalagi strateginya nanti yaitu jurus-jurusan harga. Saat sudah buka terus produknya nggak diterima, sepi, langsung ngeluh. Ujung-ujungnya apa? Tutup. Sesungguhnya ya, hampir semua usaha itu pasti pernah sepi. Tapi kalau produknya itu memang menjual, bagus, nggak gampang ditiru, belum ada yang banyak yang jual, produknya kuat, artinya secara rasa dia itu enak, masihlah ada harapan dari sepi jadi rame. Tapi kalau sepi, sudah gitu samping kanan kirinya jualan produk yang sama, harga juga sudah saling jor-joran, lomba murah-murahan, pembelinya itu juga sudah tidak lagi banyak, minat pembeli itu juga sudah mulai turun. Ya nggak salah juga sih kalau sepi terus lanjut jual gerobak alias tutup. Apa yang bisa dipelajari? Amati, tiru, modifikasi. Jangan pernah berpikir untuk menghindari ribet di awal mau buka usaha. Survei, riset, cari produk yang sekiranya bakalan laku. Hindari produk yang sudah banyak ada. Ada jurus klasik ya, dan ini tuh banyak kalau nggak boleh dibilang dilakukan oleh semua calon pemilik usaha baru, yaitu amati, tiru, modifikasi, ATM. Tapi pertanyaannya, usaha yang bagaimana yang layak ditiru? Kalau produk yang ditiru teh, ya percuma. Lawang itu kan terlalu gampang bikinnya. Meniru itu pun ada triknya ya. Contohnya, tiru apa yang belum ada di daerah kita. Misalnya, street food apa sih yang lagi tren di Korea? Atau jajanan apa yang lagi hype di Thailand? Bisa kan lihat dari internet, nggak perlu ke sana. Atau produk apa yang lagi rame di kota Bandung atau Surabaya, mungkin Jakarta. Amati, lalu tiru. Prosesnya itu memang ribet, butuh waktu, kerja keras juga. Niru itu kan nggak mesti kan langsung bisa jadi. Niru itu tuh nggak mudah. Sampai ada temanku ya, dia tuh mau niru bikin roti, tapi gara-gara dia tuh pengen niru roti itu yang baik, yang bagus gitu, dia tuh rela sampai kursus sampai berbulan-bulan. Tapi meskipun begitu, ketika usahanya jadi diluncurkan, calon-calon pembeli ini sudah dihadapkan pada pilihan produk yang menarik, produk baru, produk bagus, menarik, karena memang sudah dipersiapkan dengan matang sebelumnya. Sebaliknya, usaha baru tapi jualannya produk yang sudah sering ditemui, ya orang-orang lihatnya aja itu udah nggak tertarik kan. Teh lagi, baru dari perempatan jalan sana ketemu orang jualan teh, ini belum ada 100 meter ketemu lagi. Ya nggak ada yang spesial kan. Jadi ya jangan hindari ribet, karena usaha itu ya memang ribet, namanya juga usaha kan. Selanjutnya, yang kedua, membuat usaha sebaiknya perlu dipikirkan kesulitan apa sih yang bakal dialami oleh calon pesaing ketika mereka hendak membuat produk yang sama dengan kita. Misalnya dari sisi alat nih, ketika orang jualan es krim dan alat yang digunakan bagus, super mahal, maka hasil es krimnya itu jadi lembut, enak, jadinya susah disaingi karena secara alat yang dipakai mahal. Orang mau menyaingi, mau beli alat itu, mundur karena faktor penghalang harga. Atau kita punya skill bikin makanan enak nih. Contohnya misalnya pecel nih, bikin bumbunya sulit, butuh proses lama, bumbu rahasia warisan keluarga. Jadinya nggak semua orang tahu dan bisa. Ketika usaha pecel kita itu kita rintis dan kemudian laris, orang lain yang pengen usaha yang sama, mau jualan pecel, mau menyaingi kita, bakal susah nirunya karena bikin bumbunya itu butuh skill khusus atau apalah yang intinya menghambat calon pesaing untuk jualan produk yang sama dengan yang kita jual. Ya kalau produknya gampang ditiru, bakalan nyesek kan, baru rame sebentar, usaha kita sudah disaingi.
Selanjutnya, jangan beli franchise. Aku sudah pernah bilang ini sebelumnya ya. Ya kalau franchise-nya kayak Alfamart, Indomaret sih oke ya, sistemnya jelas. Kita tinggal analisis dan lokasi daerah kita itu bagus apa enggak. Tapi kalau franchise usaha makanan minuman yang mulai dari gerobak, menu, MMT, alat produksi, semuanya kita itu bisa beli sendiri. Skill bikin produknya itu juga mudah. Ya mending bikin usaha sendiri lah, mulai dari nol. Temanku pernah ya beli franchise ayam goreng yang mulai dari alatnya, bentuk gerobaknya, menu-menunya sebenarnya bisa dibikin sendiri. Sama sekali nggak ada hal yang tersembunyi yang bisa diketahui oleh hanya orang yang beli franchise-nya. Ya percuma kan kalau kayak gitu beli franchise mahal-mahal. Ada lagi kasus beli franchise kopi. Ini cerita fakta nih dari temanku, aku dengar sendiri. Ia itu sudah keluar uang sampai ratusan juta, tapi ketika kopinya sepi, pengen nambah jualan menu makanan, biar dongkrak penjualan, biar jualannya tuh laris, nggak diizinin sama franchisornya. Kalau mau jual produk makanan, ya harus beli menu dari si franchisornya dan harus nambah biaya sampai lebih dari 100 juta. Sudah usaha temanku ini sepi, tapi ketika dia itu mau nambah menu sendiri, nggak diizinkan. Kalau mau nambah menu ya dari si franchisornya itu, dan tentu saja disuruh bayar. Jahat sekali franchisornya. Ya kalau nggak gitu ya apa untungnya kan beli franchise. Sekali lagi ya, ini di luar franchise yang sistemnya sudah kuat, sudah bagus. Sedikit cerita ya teman-teman ya. Aku kan tahun 2024 kemarin buka usaha ya buat istriku, bisnis kuliner. Produk jualan kami itu ada steak, katsu, fried chicken wings, dan yang seperti itu. Usahaku ini tuh di depan rumah. Lokasinya cukup jauh lah dari pusat kota. Nah, mulai dari kepikiran buat usaha sampai akhirnya kami buka usaha, itu mungkin kira-kira butuh waktu 2 tahunan lebih. Dulu pas aku di Semarang sambil kuliah, aku tuh pernah jualan jus buah, pecel, nasi goreng, bakso, pokoknya apa-apa tak cobain lah. Nah, dengan pengalamanku itu pun ya, pas aku pengen buka usaha baru, masih tak pikirin loh sampai berlama-lama. Artinya, yang tak sampaikan tadi, soal mau buka usaha itu harus benar-benar dipikirin, itu selain memang ada teorinya, dan apa-apa itu kan memang harus dipikirkan masa-masa ya, juga memang berdasarkan pengalamanku juga. Temanku tuh dulu sampai bilang gini loh, pas aku mau bilang mau usaha tapi nggak jadi-jadi gara-gara belum nemu produk jualan yang pas. Udahlah, mulai aja dulu usahanya, apapun produknya nanti kan ada jalan. Aku bilang, iya bener, tapi kalau menunya nanti apa masih belum yakin, ya usaha bakalan susah. Ujung-ujungnya sepi terus tutup. Dulu aku pernah kepikiran jualan mie. Rencananya harganya itu 10 ribuan lah, yang murah-murah aja. Produk mie juga produk yang umum kan, semua orang suka, biar banyak yang bisa beli. Rencananya biar beda, mie-nya itu mau tak bikin sendiri. Aku mau beli mesin, terus bikin yang paling bagus, mie yang lembut, pakai tepung yang paling bagus. Pokoknya bikin seenak mungkin biar orang-orang itu ketagihan. Lokasi sewa rencananya ada di kota, tempat yang ramai biar strategis kan. Tapi setelah tak pikir-pikir, tak timbang-timbang, akhirnya nggak jadi. Ada kepikiran buat jual produk yang lain, tapi setelah tak pikir-pikir lagi, nggak jadi juga. Gitu terus, mikir mau usaha apa, nggak jadi. Mikir mau usaha apa, nggak jadi. Sampai kemudian aku makan di Bebek Gondrong itu loh teman-teman. Ini yang kemarin habis direview Next Carlos ya. Aku mikir ya, loh, makanan ini kan nggak murah ya. Tempatnya itu juga bisa dibilang masuk ke dalam, nggak strategis. Menunya juga bisa dibilang nggak umum, jualan bebek. Ya sebenarnya entok sih, bukan bebek. Tapi intinya menunya itu nggak umum. Tapi orang-orang rela datang dari tempat jauh, beli, keluarin uang yang tidak sedikit. Aha, pikiranku pun jadi berubah. Jadi selama ini yang ada di dalam keyakinanku, tempat harus strategis, menu harus harganya yang murah, produknya itu harus yang umum, itu terhapus. Ditambah aku pernah juga datang ke tempat makan, tempatnya nyempil juga, alias masuk ke dalam, nggak strategis, jualannya steak, chicken katsu, dan semacamnya. Yang menu-menu itu
adalah menu yang biasa dibikin sama istriku kalau lagi pas pengen makan di luar menu yang kami makan sehari-hari. Loh, jadi selama ini aku bingung mau bikin menu apa buat usaha kami nanti, tapi sesungguhnya menu itu sudah biasa dibikin sama istriku. Bagi informasi, istriku kalau bikin kayak steak, katsu, itu kan dibikin story ya di WhatsApp. Dan teman-temannya banyak yang tertarik dan kemudian pesen dan mereka suka. Yang akhirnya beli lagi, dan beli lagi. Cuman ya kalau istriku jual, ya paling 1-2, nggak pernah banyak-banyak. Karena cuma sekedar hobi kan. Nah, tapi gara-gara sudah ketemu kliknya itu, akhirnya ya udah kami memutuskan buat buka usaha dan menunya pakai menu yang sudah biasa dibikin oleh istriku. Dan lokasinya di depan rumah aja, nggak perlu sewa. Karena tadi kan bebek gondrong yang masuk ke dalam pun tetap didatangi kan oleh para pembelinya. Bulan Mei tahun kemarin usaha kami dimulai dan usaha ini diminati. Bahkan dari hari pertama kami buka, alhamdulillah usaha kami diterima. Yang ingin aku sampaikan begini ya teman-teman ya, bahwa ketika mau usaha, memilih mau jualan apa, di mana, harganya nanti berapa, siapa yang akan kita sasar, bahan baku apakah selalu tersedia dan aman di pasaran, dan lain sebagainya, itu memang perlu dipikirkan. Dan memang butuh waktu, lama pun nggak apa-apa. Bukan berarti dipikirkan masak-masak pasti bakalan laris, bukan ya. Tapi apalagi yang cuman sekedar niru. Tidak ada jaminan bahwa memulai usaha yang sangat dipikirkan itu akan laris. Tapi setidaknya ketika produk yang dijual itu belum ada di pasaran, atau sudah ada tapi jarak pesaingnya sangat jauh, kemungkinan diterimanya itu lebih besar dibandingkan dengan produk yang sudah ada di mana-mana. Ya, semoga sedikit pengalaman yang aku share di sini bisa bermanfaat ya dan nambah pengetahuan. Bukan bermaksud promo usahaku, bukan ya. Ini sekedar share aja. Biar aku juga nggak dibilang omdo kan, teori-teori aja. Dan aku juga menyampaikan ini bukan bermaksud menjatuhkan usaha orang lain, bukan. Tapi mengetahui lebih banyak informasi, baik buruknya sebuah peluang, itu memperkaya dan bakalan membantu menentukan keputusan bisnis bagi teman-teman yang mau buka usaha. Silakan kalau dirasa, Mas, aku tuh sudah survei teh loh, aku juga sudah melakukan riset, jualan teh ini bagus kok. Lagian nanti aku tuh bakalan bikin teh yang paling enak, bakalan beda. Jadi masih tetap ini peluang yang bagus, Mas. Ya monggo, silakan, nggak masalah. Atau kalau menurut teman-teman bagaimana? Atau adakah di sini teman-teman yang punya usaha teh dan mau berkenan berbagi pengalamannya? Silakan tulis di kolom komentar ya.